Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda dengan tak deng. Raffi Ahmad membuat heboh jagat media sosial, utamanya bagi publik sepak bola nasional. Pasalnya, pemilik klub sepak bola Rans Cilegon FC tersebut membagikan postingan yang mengindikasikan bahwa dirinya tertarik untuk merekrut pemain Jerman Mesut Ozil. Rumor tersebut menguat setelah akun Instagram Rans Entertainment mengunggah postingan foto Mesut Ozil dengan caption berbahasa Turki yang intinya mendoakan Mesut Ozil agar diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sementara itu, media Turki Fotospor menulis bahwa Raffi Ahmad mengklaim telah bertemu dengan Ozil dan sang gelandang Fenerbahce kabarnya setuju untuk pindah ke Indonesia. Pemberitaan tersebut tentu saja ikut mengerek rumor kepindahan Mesut Ozil ini. Terlebih, Mesut Ozil juga sudah cukup akrab dengan publik Indonesia. Ia sempat beberapa kali mengunggah postingan Instagram berbahasa Indonesia setelah ia resmi menjadi brand ambasador produk aparel Concave Indonesia. Ozil sendiri berdasarkan data dari Transfermarkt masih terikat kontrak dengan Fenerbahce sampai tahun 2024, di mana nilai valuasi dirinya ada di kisaran angka 3,7 juta euro atau sekitar 60,1 miliar. Nilai itu tentu saja belum termasuk gaji yang harus dibayar ke Ozil yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah dalam sebulan. Jika Ozil benar-benar pindah ke Indonesia sesuai dengan harga valuasinya, maka ia akan menjadi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Wah ya, kalau sampai Mas Mesut Ozil ini jadi kesini, tentu bakal makin meriah nih Liga Indonesia. Ia akan menambah daftar pemain besar yang main di Indonesia. Mas Ozil bahkan jadi pemain jebolan Madrid kedua ya yang merumput di Indonesia. Sebelumnya kan sudah ada Mas Essien ya. Ini tentu saja menjadi sinyal yang bagus ya. Bukan tak mungkin akan banyak pemain-pemain dari tim elit Eropa lain yang tertarik main di Indonesia dan kemudian kesengsem sama Indonesia ya. Kalaupun bukan karena kondisi sepak bolanya, minimal karena sabta pesona pariwisatanya. Wong Essien saja yang sudah hengkang dari Persib Bandung masih sering posting soal Persib loh. Posting stadion, posting soal Haryono dan lain sebagainya. Saking berkesannya sama Persib ya. Kemarin Essien, sekarang mungkin habis ini Ozil ya. Ya siapa tahu besok Ibrahimovic atau siapa Thiago Silva, siapalah ya, Juan Mata atau siapa ya pemain-pemain yang sudah tua itu ya. Atau nggak usah jadi pemain deh, jadi pelatih juga nggak apa-apa. Itu pemain-pemain yang sudah pensiun kan bisa ngelatih di sini kan. Luis Figo misalnya ya, suruh melatih Persegres Gresik atau PS Mojokerto Putra misalnya. Kalau gagal jadi pelatih kan tinggal banting setir jadi artis. Pasti sukses kan, wong wajahnya juga persis Jeremy Thomas ya. Atau Javier Zanetti lah ya, suruh melatih Persitema Temanggung atau PSIW Wonosobo misalnya. Kalau gagal jadi pelatih ya banting setir jadi artis. Wong wajahnya kan juga mirip Wulan Guritno ya. Pokoknya bakal makin banyak pemain internasional yang berkarir di Indonesia. Tinggal menunggu waktu nih ya, sampai Mas Fabrizio Romano ini beli rumah di Jatiwaringin atau di Condong Catur ya. Jadi dia nge-tweet, here we go, itu nge-tweetnya di Condong Catur sana ya. Dalam beberapa waktu terakhir, tema spiritual atau boneka arwah menjadi ramai diperbincangkan. Hal tersebut terutama setelah banyak pesohor seperti Risa Saraswati, Furi Harun, sampai Ivan Gunawan mengunggah foto-foto spiritual mereka di media sosial. Banyak orang yang kemudian ikut-ikutan mengadopsi spiritual dan turut membuatnya menjadi semacam tren yang baru. Spiritual yang konon bisa diisi roh gaib ini diklaim bisa menjadi terapi psikis, utamanya bagi orang-orang yang kesepian dan butuh teman. Pro kontra pun langsung merebak seiring dengan makin maraknya tema spiritual ini. Banyak yang menganggap spiritual sebagai sekadar mainan belaka, pun tak sedikit yang menganggap kepemilikan spiritual sebagai praktik kesyirikan. Di marketplace, spiritual ini bisa dibeli dengan harga bervariasi dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Pakar brand dan marketing Yuswa Hadi menyatakan bahwa tren spiritual ini tak bisa dipisahkan dari bagian strategi branding para artis dan pesohor. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo menyatakan bahwa ramainya perbincangan tentang spiritual ini merupakan peran dari para marketing boneka.
Nah kan, spidol ini menjadi bukti sahih bahwa dunia metafisik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi ya. Begitu isu spidol ini menyeruak, langsung banyak pedagang yang jual spidol dengan harga jutaan ya di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Hal ini tentu nggak jauh beda ya sama praktik jual bridging lot yang dulu sempat rame itu ya. Ini sebenarnya bisa dimaknai dengan cukup positif ya. Betapa masyarakat Indonesia cukup kreatif menciptakan peluang ekonomi ya. Bukan hanya dari sektor real, tapi juga sektor yang nggak kelihatan real ya. Ya spidol ini contohnya ya. Jangankan spidol ya, itu kuntilanak ya. Kalau bisa diternak atau dibudidayakan, mungkin juga dipajang itu, diobral di Shopee atau Tokopedia ya. Kalau perlu dijual paketan, beli kuntilanak 1, bonus jamur shiitake 2 ons, itu bisa itu ya. Pokoknya bagi orang Indonesia, spirit yang paling nyata adalah harta dan benda ya. Setan jadi cuan, demit jadi duit, kunti jadi komoditi. Nah setan Pak, ning Indonesia ini duwe harga diri Pak ya. Duwe ini harga jual. Dengan tak deng. Korlantas Polri diketahui sedang menyiapkan sejumlah rencana untuk memperkuat bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Selain akan melakukan pergantian warna dasar plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor dari warna hitam menjadi putih yang akan dilaksanakan tahun 2022 mendatang, Korlantas Polri juga tengah menyiapkan rencana implementasi plat baru dengan chip. Menurut Direktur Regiden Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, chip yang akan ditanam di dalam plat nomor tersebut berisi data-data dari pemilik kendaraan. Sehingga jika suatu saat terkena razia dan data kepemilikannya tidak sesuai, maka akan ditindak atau dikenakan tilang sesuai dengan aturan yang berlaku. Masih menurut Brigjen Pol Yusri Yunus, implementasi plat baru dengan chip ini masih dalam proses persiapan. Setelah proses persiapan ini tuntas, baru masuk tahapan sosialisasi dan kemudian berakhir pada penerapan di lapangan. Ia mengatakan bahwa realisasi penggunaan chip ini masih akan sangat lama dan butuh waktu bertahun-tahun. Ya, terkait usaha penguatan identifikasi kendaraan bermotor yang salah satunya melibatkan perkara plat nomor ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten untuk membicarakan hal tersebut. Siapa dia? Ya benar, Mas Prayit ya. Jadi Mas Prayit ini adalah warga negara Kesatuan Yanto Aquarium. Nanti kita tanya-tanya bentar terkait dengan plat nomor dan chip ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Prayit. Kabar baik? Alhamdulillah. Mas, itu kan tadi ada berita soal usaha kepolisian Indonesia untuk menguatkan identifikasi kendaraan bermotor ya. Jadi pengen mengubah warna plat nomor dari hitam jadi putih sama penanaman chip ya. Itu kalau menurut Mas Prayit sendiri sebagai warga negara Kesatuan Yanto Aquarium gimana Mas? Di negara Kesatuan Yanto Aquarium apakah begitu juga? Oh, di sana nggak pakai plat nomor. Loh kok? Kenapa Mas? Kendaraan bermotor itu kalau di bawah air, dalam air itu nggak pakai plat nomor kok? Oh, nggak pakai. Oh, satu-satunya kendaraan yang pakai cuma yang jadi pajangan di Umbul Ponggo. Oke, siap. Jadi kalau yang lain nggak pakai ya. Nah, kalau chips Mas, kalau chips ini gimana? Oh, sebenarnya pakai, cuma belum semua kendaraan. Loh kok bisa Mas, kok nggak merata begitu kan? Jadi ini menimbulkan ketidakadilan kan, ada disparitas gitu Mas. Sebabnya apa Mas kalau boleh tahu? Oh, karena bahan buat bikin chips itu masih sangat susah ya. Memang selama ini bahannya apa? Oh, timbel dari pancing. Oh, berarti karena semakin sedikit manusia yang mancing, jadi semakin sedikit pula bahannya gitu ya. Oh, berarti negara Kesatuan Yanto Aquarium ini boleh dibilang masih sangat tergantung dengan manusia gitu ya. Oke, siap. Nah, kalau soal pemasangan chips di negara Indonesia ini jenengan dukung nggak? Oh, ra peduli. Oke, siap. Oke, terima kasih komentar yang sangat bernas sekali Mas Prayit. Ya, terima kasih Mas. Ya, obrolan saya tadi bersama Mas Prayit tentang plat nomor dan chip tadi sekaligus menjadi penanda perjumpaan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih bermutu dan jauh lebih bisa ditanya-tanyain ya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Ini Pak, nek timbel pancing ngene golek piye? Tuku ora? Apa teko asal jikuk ngono? Oh, asal jikuk. Ya menungsane kok nek muni-muni piye? Wah, timbelku hilang gitu piye Juan? Oh, teko jawab kontol ngono ya berarti. Oh, siap. Galak jebul cupang saiki ya. Ngeri. Wani keras, wani liaran iki, Pak.
Siap, siap. Ngeri. Cupang gali jenenge.